Kalau Ahok dulu ketika memimpin Jakarta, itu DPRD-nya wah galak-galak, dikit-dikit interpelasi, kritik, mengevaluasi kinerja gubernur gitu. Tapi sekarang di Jakarta nggak ada, kenyang semua gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pernah berkhianat. Gimana rasanya dikhianati? Pasti menjengkelkan sekali, marah kita gitu ya. Nah, situasi semacam itu bagi saya mirip sekali seperti yang terjadi kepada DPRD Jakarta kemarin. Karena DPRD itu kan tugasnya mengawasi, mengevaluasi kinerja kepala daerah, menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi gitu ya. Tapi yang terjadi di Jakarta itu justru sebaliknya. DPRD-nya mayoritasnya justru kong kali kong sama gubernurnya. Sampai-sampai 7 fraksi kompak untuk nggak ikut rapat paripurna. Ya meskipun sebagai warga saya maklum dan udah terprediksi, udah bisa kita tebak ini gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, beberapa minggu sebelum ini, itu kan 7 fraksi ini sudah dikasih makan malam sama Anies Baswedan. Diundang makan di rumah Anies gitu. Jadi mungkin mereka sudah dikasih makan nasi, ayam, berlian, emas, dolar. Dan macam-macam itu gitu ya, mungkin gitu ya. Jadinya mereka ini kekenyangan gitu. Nah, naluri orang-orang yang kekenyangan ini kan cenderung malas untuk bekerja, ngantuan, pengen tidur gitu ya. Makanya kemudian mereka ini nggak datang di rapat paripurna, kompak bersama-sama gitu. Karena makanya bareng ya, bolosnya bareng pasti gitu. Ya kita maklumi lah itu ya, maklumi orang-orang yang kekenyangan tuh biasanya kan kayak gitu. Cuma kan menjadi menjengkelkan karena kemudian muncul pembelaan dari orang-orang yang bolos ini. Mereka mengatakan, mengklaim bahwa rapat paripurna yang diadakan oleh PDIP dan PSI itu ilegal, tidak sesuai prosedur. Kampret. Dia yang salah, dia yang bolos, tapi nyalahin orang lain. Karena kan muncul pertanyaan secara otomatis di benak kita gitu. Lalu yang dianggap sesuai prosedur itu seperti apa? Yang makan malam di rumah Anies, yang bikin rapat di restoran. Kenapa nggak sekalian pindahin ruang rapatnya ke rumah Anies gitu? Sekalian deh, kalian kalau rapat di sana terus, nggak usah ke kantor DPRD. Ya sebenarnya orang-orang itu boleh berbeda pendapat gitu. Kita boleh berbeda pendapat. Kalau kemudian anggota 7 fraksi DPRD yang diundang makan malam oleh Anies ini kompak mau melanjutkan Formula E, menolak interpelasi gitu ya. Ya silakan aja disampaikan gitu. Tapi disampaikannya di ruang yang resmi, di forum yang resmi, di ruang DPRD. Kalau Anda sampaikan di media, di restoran gitu, itu jelas tindakan yang pengecut sekali gitu. Cuma ya saya tahu lah gitu ya. Kalian kan nggak mau datang rapat itu kan karena takut kebongkar. Karena kalau terjadi perdebatan, adu argumentasi, buka-bukaan data gitu ya, bisa macam-macam nih berita di media gitu. Makanya kalian menghindari untuk nggak ikut rapat. Itu kan maksudnya gitu ya. Cuma kan sebagai orang biasa kita ini apa ya, bertanya-tanya gitu. Kalau seperti ini terus kapan mau selesainya gitu? Kapan? Tapi ya itulah DPRD Jakarta dan Anies Baswedan gitu yang sangat sakti dan sangat hebat sekali. Terserang saya salut dengan Anies gara-gara ini gitu. Gimana nggak salut gitu? 7 fraksi dikendalikan, 7 fraksi. Lalu saya keinget zaman Ahok dulu gitu. Kalau Ahok dulu ketika memimpin Jakarta, itu DPRD-nya wah galak-galak, dikit-dikit interpelasi, kritik, mengevaluasi kinerja gubernur gitu. Tapi sekarang di Jakarta nggak ada. Kenyang semua gitu. Ya tapi ya namanya orang kenyang ya memang harus kayak gitu ya. Sama seperti kita punya hewan peliharaan gitu ya. Hewan peliharaan kita itu kalau dikasih makan teratur gitu ya, mereka kenyang, mereka nggak akan ganggu kita, nggak akan gonggong gitu. Mereka akan aman di tempatnya masing-masing. Tapi kalau nggak dikasih makan, wah bisa gonggong itu, bisa digigit kita gitu. Coba ya, dari kejadian ini, dari bolos-bolosnya anggota DPRD ini semakin meyakinkan kita bahwa Gus Dur itu emang visioner orangnya gitu. Karena dulu tuh Gus Dur pernah bilang bahwa DPR, atau katakanlah DPRD juga sama gitu ya, itu kayak anak TK. Ya anak TK itu gimana sih? Banyak alasannya, sering bolos gitu. Entah nggak bisa mandi lah, nggak makan, bangun kesiangan.
Mirip anggota DPRD kita itu gitu ya. Dan yang mengherankan bagi saya, sebenarnya kenapa sih anggota DPRD ini kita ini sangat ketakutan banget? Kenapa gitu? Karena interpelasi ini kan cuma bertanya, ada masalah apa, seperti apa solusi yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kan itu maksudnya gitu. Bukan untuk melengsarkan Anies dari kursi gubernurnya gitu, enggak. Anies ini percuma dilengserkan, ngapain gitu? Karena tahun depan dia lengser sendiri, tinggal beberapa bulan lagi gitu. Ngapain dilengserkan? Ini cuma pertanyaan interpelasi. Bagaimana uang yang ratusan miliar itu, yang hampir 1 triliun katanya sudah diserahkan kepada komitmen fee Formula E itu, apa yang terjadi kepada uang itu gitu? Ada di mana? Apakah bisa kita tarik balik atau seperti apa? Karena Formula E-nya itu nggak terlaksana sampai sekarang gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain itu kalau ngadain Formula E nggak keluar duit mereka. Selalu ada sponsor. Dan negara-negara yang pernah melakukan Formula E ini gitu ya, yang paling mahal sepanjang sejarahnya itu Kanada, sudah mengeluarkan 24 juta dolar gitu ya. Itu setara seperti 34 miliar rupiah untuk di Indonesia. Tapi itu sudah dianggap sebagai angka yang sangat fantastis gitu, besar angkanya, dan bahkan dirinci itu untuk engineer, untuk organisasi, kemudian untuk panitia, untuk macam-macam gitu, ada detailnya. Nah, kita sudah mengeluarkan 800 lebih miliar, 500 miliar atau berapapun itu, ratusan miliar gitu. Tapi nggak jelas kita dapat apa. Apa coba yang kita dapat? Udah jelas belum di mana mau diselenggarakan Formula E-nya? Nggak ada. Risetnya apa? Nggak ada. Tapi uangnya sudah habis. Makanya kemudian muncullah interpelasi ini, karena kita juga khawatir gitu. Karena kalau melihat beritanya, itu kan komitmen fee Formula E itu sampai 5 tahun ternyata, dan totalnya itu sekitar 2,3 triliun rupiah. Bayangkan, 2,3 triliun. Nah, yang sudah terbayar hampir 1 triliun. Ini kan menjadi pertanyaan, apakah ini layak untuk dilanjutkan atau stop sampai di sini gitu. Karena eman-eman kalaupun kita tidak mampu menyelamatkan yang 800M atau yang 500M atau sekitarnya itu gitu ya, ya minimal kita tidak perlu bayar lagi ke depannya. Itu maksudnya. Itulah yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan kemarin untuk mencoret anggaran Formula E, dan itu kemudian ya dianggap biasa oleh Wakil Gubernur Riza Patria kemarin gitu ya. Ya dia bilang lah bahwa ya nggak apa-apa dicoret, nanti mungkin ada sponsor dan seterusnya. Iya kalau ada, kalau nggak ada. Lawang yang sudah keluar duit aja Formula E-nya nggak jadi kok gitu, apalagi nggak ada dananya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa dijawab oleh gubernur atau pemerintah Pemprov DKI gitu. Karena kalau ini nggak kejawab, ya repot gitu. Bagaimana kita mau menjawab kalau mau ditanya aja udah nggak mau gitu. Karena bayangkan loh, anggota DPRD punya jabatan dipilih oleh masyarakat gitu ya. Itu malah nggak bisa nanya ke gubernurnya, apalagi kita cuma masyarakat biasa yang nggak punya jabatan ini, ya pasti nggak bisa apa-apa tuh. Cuma dari kejadian ini saya jadi belajar bahwa Anies ini emang luar biasa lah. Kalau Giring Ganesa dari PSI mengatakan bahwa Anies ini gubernur pembohong, saya nggak setuju gitu. Karena pembohong itu biasanya membohongi orang satu kali. Bohong ke si A, ke si B, si C gitu, sekali-sekali gitu. Tapi kalau mereka mau bohong lagi udah nggak bisa dipercayai gitu. Tapi Anies ini enggak. Dia bohongnya ke orang yang sama berkali-kali, bikin candu. Hebat gitu ada sini. Karena bayangkan loh, Formula E ini tuh katanya mau diselenggarakan 2021. Ternyata nggak ada dalam kalendernya. Lalu sekarang mundur 2022. Nanti juga nggak ada tuh kayaknya. Kayaknya juga nggak akan ada gitu. Jadi kalau dari sisi saya, Anies ini lebih tepat disebut sebagai apa ya? Yang secara sistematis dan penipuannya itu sistemik gitu, apa? Seperti nomor togel lah. Gimana nomor togel? Orangnya kan kecanduan untuk beli terus ya. Selalu diberikan harapan dan mimpi-mimpi indah di kedepannya gitu ya. Makanya mereka tuh beli misalkan 4 nomor. 1, 2, 3, 4 gitu. Beli. Kemudian yang muncul ternyata 1, 3, 4, 5. Itu kan sudah sedikit memberikan harapan. Dikit lagi. Besok beli lagi. Nah sama kayak Anies nih. Setelah dia memberikan janji-janji DP 0%, 0 rupiah, OKOC, yang mau diberikan
apa namanya, modal usaha, dijualkan produk-produknya, padahal nggak ada semuanya gitu. Sekarang dia tetap berikan harapan-harapan baru lagi, harapan Formula E. Jadi selama Anies masih punya daftar-daftar harapan yang bisa disampaikan atau dilemparkan kepada masyarakat, ya mereka tidak akan menganggap Anies sebagai pembohong gitu. Karena terus memberikan harapan. Diberikan harapan sama kayak penipuan-penipuan sistemik lah, kayak apa namanya yang jemaah-jemaah umroh gitu kan, sudah setor uang gitu, nanti diberangkatkan. Akhirnya ya nggak berangkat. Dan kenapa menjadi sangat pas sekali? Karena togel itu kan identik dengan nomor gitu. Nah, Anies ini bisa jadi gubernur DKI Jakarta itu gara-gara nomor. Gara-gara 212 dan 411. Nah, nomor togel itu. Jadi dalam kesimpulannya sampai hari ini saya melihat bahwa Anies ini seperti apa ya, sebuah gubernur togel yang luar biasa sakti gitu, yang bisa memelihara 7 fraksi. Bayangkan loh, 7 fraksi dia pelihara. Kita aja melihara 1 kucing itu repot gitu. Tiap hari harus beli makan, mahal loh. 1 kucing padahal. Ini 7 fraksi, bos. Bayangkan seberapa mahal yang harus dikeluarkan oleh seorang Anies Baswedan untuk memelihara 7 fraksi ini gitu. Hebat banget Anies ini. Ya mungkin sampai di sini Ahok harus belajar kepada Anies gitu. Bagaimana mengendalikan DPRD gitu. Kalau dulu zaman Ahok kan bertengkar terus, berantem terus tiap hari, interpelasi, kritik. Nah sekarang di Jakarta udahlah banyak kelebihan bayar, dari lem Aibon, monumen bambu, monumen batu, monumen sepatu, macam-macam. Tetap adem ayem tapi. Bahkan sampai anggota DPRD-nya, 7 fraksi DPRD kompak untuk nggak ikut rapat paripurna hanya gara-gara setuju sama Anies Baswedan, tunduk kepada Anies Baswedan. Wah, luar biasa memang. Anies Baswedan ini patut untuk ditiru. Untuk ditiru kejahatannya gitu ya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.